Welcome to Ngopi Genre, ngobrol pintar generasi berencana. Yuk, ngopi bareng. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Marcel Bagiasdana di Ngopi Genre, ngobrol pintar generasi berencana. Jadi gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ya karena beberapa bulan terakhir Ngopi Genre harus diundur terlebih dahulu karena benar-benar aku lagi hektik banget, lagi sibuk banget teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ada lagi Ngopi Genre, udah ada lagi dengan versi yang lebih light istilahnya. Ngobrol level up of Ngopi Genre, itulah istilahnya. Dan seperti poster yang udah teman-teman lihat semuanya, jadi hari ini kita kedatangan sobat ngopi, yaitu ada Nova. Halo semuanya. Dan ada Adin. Halo. Oke, nah jadi for your information teman-teman semuanya, jadi Nova dan Adin ini adalah duta genre Kabupaten Jemberana tahun 2022. Yeay, keren banget. Nah tapi teman-teman, sebelum lanjut lebih banyak, aku mau ngucapin terima kasih kepada sponsor kita teman-teman, yaitu Kopi Bubuk Van Kaler. Jadi kan judulnya Ngopi Genre nih, tapi nggak enak rasanya kalau kita nggak ngopi bareng, nggak sih? Ya. Tapi kita di sini nggak ngopi karena Adin dan Nova nggak bisa ngopi. Bisa ngobrol. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Yang penting ada kopinya. Ya, yang penting ada kopinya. Ya, terima kasih. Nah aku tahu banget pasti kalian juga masih kepo banget atau pengen tahu banget tentang gimana sih Nova kesehariannya, Adin juga bagaimana kesehariannya. Aku pas tahu itu pasti teman-teman masih kepo banget. Jadi kita bakal kenalan lebih dalam sama Adin dan Nova terlebih dahulu. Nah Nova dan juga Adin, aku pengen tahu dong kalian itu orangnya tuh seperti apa, ataupun kalian ceritakan dong kalian tuh seperti apa, kesibukan kalian kayak gimana, dan hobi kalian mungkin, atau hal yang kalian suka mungkin, atau mau spill ayangnya juga boleh. Aku nggak punya ayang ya guys. Boleh sih. Ya, siapa IG-nya? Oke, jadi Instagramku yang mau DM bisa @nova_rasdiana. Jadi kalian DM aja, kalau kalian good looking aku balas. Iya, nggak perlu follow, DM aja. Oke ya, semua aku balas. Oke, jadi dari Adin boleh perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama aku Adin Fania, atau lebih panjangnya lagi nih, Nimade Adin Fania dari Suara. Umur aku tentu masih muda ya daripada kakak-kakak yang ada di sini. Kita sama. Kayaknya aku yang paling tua deh. Umur aku 16 tahun. Terus Sama-sama. aku dari SMA Negeri 2 Negara, sama juga kayak kakak-kakak ini. Terus juga sama kayak pelajar pada umumnya sih. Kegiatan aku sehari-hari tuh kayak bangun pagi, kemudian belajar juga, kemudian melaksanain hobi aku. Dan sekarang akhir-akhir ini aku lagi seneng banget ngegambar, apalagi ngegambar idola-idola aku ya, terutama pacar-pacar aku gitu ya. Terus sirik. Setelah itu aku juga lagi seneng dengerin musik, terutama yang bisa buat ningkatin semangat kita buat belajar ya tentunya. Itu aja sih dari aku. Oke, gambar apa tuh Din biasanya? Udah jelasin tadi. Ya, siapa tuh pacarnya? Apa? Kau mau halu publik lagi? nggak nih? Ya boleh sih, go pup. Hai-chan. Oh, Hai-chan, apa tuh NCT nggak sih? Iya. Oh ya. Kok aku tahu ya, dikit-dikit lah. Nah, silakan Nova sekarang. Oke, kalau aku sebelumnya perkenalkan, nama aku Sang Made Nova Rasdiana. Jadi teman-teman semua bisa panggil aku Nova. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara, di mana aku hidup di keluarga yang sederhana dan juga rukun sih sebenarnya. Jadi aku orangnya friendly banget kok. Kalian DM aja deh. Nah, kalau dari segi hobiku, oke, jangan deh hobi dulu. Aku adalah duta genre Kabupaten Jemberana tahun 2022. Oke, kalau keseharianku itu sama sih kayak Adin. Jadi aku juga kebetulan satu sekolah sama Adin di SMA Negeri 2 Negara. Nah keseharianku ya sama kayak bangun pagi, habis itu sekolah, dan pulang sekolah yang melakukan produktivitasku kayak ngerjain tugas kalau ada, dan juga ngelakuin hobi-hobi yang aku sukai sih, kayak main basket ataupun share meme juga. Aku senang meme, jadi kalian yang senang meme mantap. Nah, aku umurnya 16 tahun. Kebetulan aku juga lahir di hari yang sama orang Kembar ya guys, jadinya. Ya, jadi Iya, ada mereka kembar tuh tapi beda orang tua. Kembar. Tanggal berapa? Tanggal 5 November 2005. 2005. Mereka Jadi- sama yang kembar guys sebenarnya Iya, mereka. di 5 November jangan lupa untuk kasih Ya, cuman beda orang tua. Iya.
aku nggak kenal sama dia sebenarnya. Jadi itu sih keseharianku ya sama kayak pelajar umumnya, dan hobiku juga hobi-hobi yang bermanfaat sih kayak Apa tuh? basket. Kan Sehat biar sehat ya. Iya. Oke. Remaja kan harus sehat gitu. Iya, apalagi masih remaja. Jangan Iya. jadi remaja jompo. Oke. Nah, itu sekian. Oke, keren nih Nova. Suka gini ya, nge-repost meme ya? Iya, aku suka nge-repost meme. Apa agak freak dikit nih? Enggak ya? Apa lucu? Lucu. Oh, lucu. Oke, nah kita udah kenalin nih sama Adin sama Nova, udah hobinya nih ada yang repost meme, ada yang suka gambar Haluannya. pacarnya. Oh, haluannya ya. Udah ya ada hobinya lah, hobi masing-masing. Tapi sebelum kita lanjut nih aku nanya-nanya, mungkin bisa spill IG-nya siapa tahu teman-teman yang nonton nih mau follow. Kalau Nova siapa? Oke. Nova. IG ku @nova_rasdiana. Oke, kalau Adin? Aku @adine Fania double A. Oke, ini Di follow ya belakang di bawahnya ya, di Harus bawah. banget. Di bawah, di bawah. Di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Di bawah. Oke, aku pengen lanjut nanya-nanya nih. Kalian tadi kan udah ngasih tahu kalau kalian sekarang Duta Genre Kabupaten Jemberana tahun 2022 ya teman-teman. Nah, aku pengen tahu cerita sedikit sih gimana sih awal mula kalian bisa tahu ada genre gitu. Mungkin dari Adin boleh. Kalau dari aku sendiri sih ya, aku tahu genre ini awalnya tuh dari SMP, udah tahu dari SMP. Jadi di sana tuh udah ada sosialisasi gitu dari kakak-kakak Duta Genre Kabupaten Jemberana. Yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, pas itu aku kayak sedikit tertarik, wah apa ini genre apa ini gitu. Kemudian masuk ke SMA nih, mulailah itu aku nyari apa sih nama PIK dari SMA Negeri 2 Negara ini. Kemudian ketemulah PIK R Sana Dharma gitu. Terus di bulan November ini ya kalau nggak salah, tuh aku mulai ikut join untuk jadi Duta Genre Semandan dulu. Berikutnya baru Asungkara dikasih kepercayaan sama kakaknya untuk mewakilin Semandan buat ke kabupaten gitu. Oke, ye. Artinya Adin ini udah tahu genre dari SMP ya. Jadi ya artinya genre udah lumayan cukup tersebar ya di Jemberana. Artinya udah remaja-remaja mulai dari SMP tuh udah tahu genre. Keren banget genre. Ye. Genre mantap. Salam genre. Wah, Oke, sekarang Nova silakan. Oke, kalau aku sendiri cukup beda sama Adin yang tahu genre itu dari SMP. Kalau aku itu tahu genre dari SMA, di mana waktu itu Kak Alia Reka yang jadi sobat genre waktu itu ya di episode pertama itu kebetulan kan jadi duta genre SMA Negeri 2 Negara. Yeah. Pada saat itu aku dicari sama Kak Alia Reka dan ditawarin untuk ikut genre di SMA 2 Negara. Waktu itu aku benar-benar nggak tahu genre itu apa, sampai aku nanya kayak genre itu apa sih. Habis itu Kak Alia Reka itu kayak ngasih tahu genre itu apa dan seluk-beluknya gimana lah. Nah waktu itu aku kayak berpikir, oh ini cocok sih kayak untuk aku, karena kan genre ini memang nyasar remaja yang Ya. dimana aku ya seorang remaja gitu loh. Jadi kayak aku mulai menekuni genre itu semenjak ada pemilihan duta genre. Tapi waktu itu aku nggak terlalu fokus karena aku juga ada kesibukan lain, yaitu lomba debat saat itu sama Kak Marcel juga kok. Ya, waktu itu kayak aku nggak terlalu bisa fokus banget untuk mendalami genre saat pemilihan duta genre SMA 2 Negara. Bahkan pada saat pemaparan visi misi calon duta genre Semandan waktu itu pun aku nggak ikut gitu karena aku pulang duluan. Mantap. Jadi akan tetapi kakak-kakak kelas, maksudnya kakak SMA 2 Negara Duta yang sebelumnya sudah ya. jadi duta sebelumnya itu kayak masih mempercayakan aku untuk menjadi duta genre Semandan. Waktu itu aku langsung berpikir kayak, oh aku masih dikasih kepercayaan nih sama kakak-kakak duta genre sebelumnya. Jadi aku mau menunjukkan bahwa aku memang pantas untuk dipilih. Jadi aku mulai saat itu fokus untuk mempelajari apa sih genre itu. Apalagi kebetulan juga waktu itu aku ditawarin untuk ikut di pemilihan duta genre Kabupaten Jemberana tahun 2022. Itu benar-benar rintangan yang cukup sulit sih untukku karena di sana juga saingannya itu berat-berat banget. Kan tetapi waktu itu pun aku yakin kayak kalau aku mau memaksimalkan potensi yang ada diriku, hasil yang aku dapatkan tentunya akan maksimal, dan alhasil ya akhirnya Asungkara aku bisa menang di pemilihan duta genre tersebut. Ya, tepuk tangan buat Adin sama Nova. Oke teman-teman, jadi cerita Adin dan Nova sebenarnya hampir mirip juga, terutama Nova kayak aku dulu. Aku juga kan duta sebelumnya nih, dan ceritanya hampir sama. Sebenarnya aku juga waktu SMA tuh awal-awal nggak tahu genre itu apa.
dan waktu seleksi pun juga jarang hadir karena ikut lomba sampai ke Nova. Tapi sebenarnya di sini yang jadi intinya kan kita punya niat, setelah itu punya kontribusi, punya komitmen untuk bisa jadi duta genre, itu yang paling terpenting. Walaupun kita nggak mikirin awalnya kamu nggak tahu, walaupun kamu diajak oleh pembina dan lain sebagainya, yang penting kamu udah punya komitmen untuk kedepannya kamu bisa jadi duta kayak gitu. Mau memaksimalkan Ya benar potensi. banget. Ya kayak gitu. Nah, aku juga kepo banget nih. Kan kalian udah jadi duta. Dan aku juga dulu pernah ada di posisi kalian. Gimana sih rasanya baru banget bisa jadi duta, terpilih jadi duta genre Kabupaten Jemberana nanti, gimana sih rasanya? Oke, kalau aku sendiri ya bener-bener waktu itu aku yang pertama seneng, pastinya seneng banget, dimana ya aku bisa ngalahin semua sainganku yang menurutku waktu itu berat-berat banget. Dan juga aku bangga karena pada saat lomba itu pun aku kayak memang aku sendiri aja yang lomba, jadi bukan lomba yang berkelompok yang mengandalkan A, mengandalkan B atau kayak gimana pun. Jadi kayak aku memang sendiri fokus berjuang untuk mendapatkan juara dan akhirnya aku bisa juara. Jadi itu pertama kalinya aku bisa menang di kejuaraan di mana aku sendiri yang berjuang pada saat itu. Benar-benar kemampuan sendiri artinya. Iya, Oke. itu sih. Kalau Adin gimana? Kalau dari aku sendiri sih nggak beda jauh ya dari Nova. Tentu seneng banget gitu. Karena ini juga kejuaraan pertama aku, terutama untuk perorangan gitu ya. Biasanya kan mengikutinya tuh sama kelompok-kelompok gitu. Nah, terus juga selain dari rasa senang ini juga timbul rasa tanggung jawab ya, dari pasti Iya. sih. kewajiban atau tugas yang bakal kita emban nantinya. Selain itu juga pasti bangga sendiri sama diri sendiri karena bisa mencapai Tujuan itu. Ya. hasil yang memuaskan. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang kewajiban sama apa ya, tugas tadi Iya. Adin bilang. Nah, kalian rencana kedepannya udah ada nggak mau jalan program apa, program kerja kalian mungkin pribadi? Kalau Adin ada? Kalau dari aku sendiri sih udah ada ya, dimulai kalau dari proker aku itu udah ada live Instagram gitu. Oke. Nanti tunggu aja ya, kita berdua bakal Tungguin ya mulai. guys. Terus juga ada games-games kecilan gitu ya di IG, di story IG aku. Jadi nantiin aja. Oke. Nova? Oke, kalau aku sendiri sih ada yang namanya question Question. game. Oh. Jadi question game ini berbasis question box Instagram yang kalian bisa menanyakan tentang apapun mengenai genre kayak Random aja sih. iya, kayak isu-isu terkini, kayak misalnya kalian kan isu terkini sekarang tuh tentang stunting ya. Kalian bisa tanya-tanya tentang kami, tanya-tanya ke kami tentang stunting itu sendiri sih. Jadi pantengin terus IG-ku, selalu follow IG-ku @nova_rasdiana. Oke, harus di follow. Aku Oke. juga. Oke. Wajib. Siapa? Adin Fania. Adin Fania. Belum Nah, set. tadi Nova juga dapat nge-spill sedikit tentang stunting. Nah, seperti yang teman-teman semua udah lihat di poster yang kita udah share, aku, Adin sama Nova, itu kan temanya kita adalah pendek sama dengan stunting. Bener nggak sih? Nah, jadi kita akan lanjut bahas tentang itu. Dan tadi Nova juga nge-spill bahwa di sini kita lagi gencar-gencarnya untuk ngasih sosialisasi tentang stunting, karena kita dari BKKBN, kita juga dari genre berfokus untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, karena benar-benar stunting itu kan dampaknya berkepanjangan. Iya. Baik itu untuk generasi emas 2045, kemudian juga nanti bisa berbahaya, nggak bisa tercapainya bonus demografi, tentunya bakal di tahun 2030. nggak bagus banget buat generasi kita ke depannya. Jadi ya kita harus menurunkan angka stunting. Tapi teman-teman semuanya, Adin dan Nova, di kalangan masyarakat terutama di remaja itu masih banyak ada persepsi bahwa ataupun pandangan bahwa yang pendek ya dia stunting fix. Kalau kamu udah pendek ya fix stunting gitu. Kamu stunting ya. Kamu stunting, kamu pendek ya, kamu stunting ya. Nah, Langsung dijudge sih. nah sebenarnya persepsi kayak gitu benar nggak sih? Oke, sebenarnya persepsi itu di masyarakat benar-benar salah sih, karena nggak semua orang pendek itu ya stunting, karena stunting itu sendiri memang mempengaruhi dari ini postur tubuh orang anak itu sendiri kan, tapi bukan hanya itu yang indikatornya, banyak indikator lain seperti malnutrition dan juga daya pikir anak yang lemah. Dan orang pendek belum tentu stunting karena ada banyak faktor juga yang menyebabkan dia pendek, seperti faktor genetik dan faktor pola hidup dia yang menyebabkan ya dia jadi orang pendek gitu. Bukan cuma stunting aja yang menyebabkan dia pendek gitu sih. Oke. Iya, pola makannya dia itu juga mempengaruhi gitu. Misalnya kalau dari anggap ya pola hidup, kalau kita begadang gitu, itu juga bisa mempengaruhi kan. Ya, Gitu. pertumbuhannya. Jarang berolahraga itu. Maka dari itu mengapa pola hidup, faktor genetik,
kemudian pola makan kita itu mempengaruhi tinggi badan juga. Bukan cuma stunting aja Oke, gitu. Iya. artinya yang pendek itu kan belum tentu stunting artinya kayak gitu, karena Iya. bisa jadi karena Faktor-faktor lain. genetik, Iya. keturunan ataupun pola makanya. Tapi aku dapat baca-baca itu ciri-ciri stunting itu pendek. Tapi apakah pendek aja atau gimana sih sebenarnya? Oke. Ciri-ciri dari stunting mungkin Adin gimana? Kalau Ciri-ciri. dari aku ciri-ciri stunting itu bukan cuma pendek aja ya, tapi bisa dilihat dari fungsi kinerja otaknya mulai menurun, atau Bener. bisa dilihat saat dia dewasa itu dia jadi kurang produktif dan juga Kurangnya komunikasi juga Iya. ke masyarakat umum, dimana kalau orang stunting itu kayak sulit berkomunikasi di depan banyak umum khususnya. Selain itu juga kita bisa lihat dari kondisi daya tahan tubuh mereka, karena orang-orang stunting itu memiliki efek jangka pendek, yaitu tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik gitu sih. Jadi Oke. bukan cuma stunting aja. Oh, jadi istilahnya multidimensi ya, dari kalau kita ingin tahu orang itu stunting, tapi sebenarnya kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi perlu diagnosis dari dokter nggak Iya. sih untuk tahu orang itu stunting. Jadi kita di Google ataupun di internet informasi lainnya banyak yang saya tahu, oh ini dong ciri-ciri stunting, tapi kita tidak hanya bisa kayak melihat dari satu aspek aja kan gitu jadinya ya. Kayak emang ciri-cirinya pendek, tapi kita juga harus lihat dari seperti yang tadi bilang apa aja, faktor genetik juga, terus ada pola pola hidup mak- kita, terus pola makan. otaknya juga Iya. ya tadi, dan masih banyak lagi aspeknya, artinya multidimensi. Jadi kita nggak bisa ngejudge secara langsung, oh orang itu pendek fix stunting, orang itu agak kurang di akademik fix stunting gitu. Semua kamu bilang stunting. Nah tadi juga bilang tentang malnutrition, itu gimana sih maksudnya? Oke, sebenarnya malnutrition itu adalah kondisi di mana nutrisi yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi malnutrition itu bisa berefek pada orang itu menjadi obesitas dan bisa orang jadi kurus. Jadi banyak juga orang yang mikir kayak orang kurus, ini kurus, ini pasti stunting. Ya belum tentu. Bahkan orang yang obesitas pun bisa saja stunting karena dia ada di fase malnutrition kayak gitu. Oke, artinya yang stunting itu nggak otomatis yang kayak Yang kurus kecil, itu, artinya bukan. yang obesitas juga bisa stunting. Iya. Oke, jadinya benar-benar harus kita tuh jaga pola gizi, iya. pokoknya gizi seimbang dari remaja putri terutama juga, Iya. dan juga anaknya juga harus benar-benar dikasih nutrisi yang bagus gitu. Nah, setelah kita bincang nih tentang pendek apa itu stunting, dan kita dapat kesimpulan bahwa pendek itu nggak stunting gitu loh otomatis. Nah, tapi mungkin kita udah jauh beranjak, tapi kita juga mau ngasih tahu nih apa sih sebenarnya definisi dari stunting yang benar-benar gitu, juga kemudian ciri-cirinya, dampaknya, dan juga mungkin dampak untuk kedepannya bagi generasi muda. Nah, aku mungkin yang pertama pengen tahu definisinya deh, mungkin dari Adin. Kalau definisi itu, stunting ini sendiri itu bukanlah suatu penyakit ya. Perlu digarisbawahi bahwa stunting bukanlah suatu penyakit, tapi merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kurangnya asupan gizi atau nutrisi yang cukup, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau dari janin atau saat anak itu berusia 2 tahun gitu. Oke, dari Nova gimana? Ya, jadi definisinya itu sama sih kayak yang Adin katakan tadi. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh anak yang disebabkan oleh kurangnya gizi yang didapatkan oleh anak itu sendiri dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari anak itu menjadi janin sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi selama 1000 hari pertama kehidupan itu benar-benar orang tua harus menjaga asupan nutrisi yang didapatkan oleh anak itu sendiri. Oke, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu penting-penting banget ya guys. Jadi harus dijaga, siapa tahu nanti kalian udah nikah punya anak, jadi harus benar-benar jaga anak kalian di 1000 Hari hari pertama kehidupan. Karena setahu aku, yang sebaca aku, karena kalau misalnya setelah 1000 hari pertama kehidupan tuh bakal permanen kayak gitu. Iya, jadi stunting itu bakal permanen. Iya, itu jadi setelah 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi benar-benar harus dipenuhi nutrisinya. Dan Adin dan Nova, aku juga dapat kiriman pertanyaan nih dari teman-temanku ya. Nah, tahu Daus Mini nggak? Tahu. Nah, tahu. Nah, teman-temanku bilang nanya tuh apakah Daus Mini itu sebenarnya dia tuh stunting atau gimana sih sebenarnya gitu. Oke, sebenarnya Daus Mini itu menurutku nggak stunting. Karena apa? Karena dia pendek itu ya karena kelainan genetik aja. Selain itu tadi aku juga sempat bahas kan kalau orang stunting pasti akan kesulitan untuk komunikasi di depan banyak orang. Tapi Daus Mini kan fine-fine aja gitu loh untuk komunikasi. Bahkan dia pintar banget untuk komunikasi di depan banyak orang. Jadi aku berpersepsi bahwa
Dosmini ya bukan orang yang stunting gitu, karena memang cuman kelainan genetik aja. Oke. Iya, dan bisa dilihat dia juga masih produktif dan kinerja otaknya dia tuh nggak ada menurun gitu Iya. pada seusianya. Iya. Oke gitu guys. Jadi ini bukti nyata bahwa yang pendek itu belum tentu tentu stunting, stunting. karena ya seperti yang kita bilang itu multidimensi, itu banyak Banyak faktor, banyak yang faktor, menyebabkan. banyak ciri-cirinya. Jadi nggak bisa menjudge dari dia pendek fix stunting gitu, Oh. nggak bisa. Nah, kalian kan sekarang jadi duta genre ya, dan pasti tentunya punya banyak program. Ada nggak program yang memang benar-benar kalian khususin ataupun memang berfokus untuk penurunan stunting misalnya? Ada sih. Apa? Kalau dari aku, yang ada namanya program kerjaku yang namanya Sosis Pare, yaitu sosialisasi sekolah seputar genre. Oke. Nah, kebetulan kan para remaja ini bakal menjadi orang tua ke depannya. Jadi dari awal aku bakal mensosialisasikan betapa bahayanya stunting untuk kehidupan anaknya, bahkan untuk gimana negara ini dapat maju, karena kan generasi emas 2045 akan terwujud kalau memang sumber daya manusia yang pada saat itu yang berkualitas gitu loh. Jadi kalau anggap deh semua anak itu stunting, jadi gimana kita bisa mewujudkan Iya, generasi benar emas sih. 2045. Jadi apa yang bisa aku kasih sih itu ya, kayak program kerjaku ada yang namanya Sosis Pare. Di sana aku bakal mensosialisasikan tentang stunting, bahkan bukan cuma stunting, aku kayak ngasih tahu tentang semua hal yang berhubungan dengan genre, di mana kalau kita sudah bisa menerapkan hal itu, tentunya untuk kita memiliki anak yang stunting itu lebih kecil potensinya gitu. Oke. Kalau dari Adin? Kalau dari aku sendiri ya nggak beda jauh ya, cuman beda namanya juga. Kalau dari aku itu ada program kerja Gentas atau Genre Temu Inspirasi, di mana di Gentas ini kita akan adakan sosialisasi yang bukan hanya dari kami para duta aja, tapi juga berkolaborasi bersama dengan masyarakat, organisasi yang ada di masyarakat juga gitu, terutama untuk meningkatkan atau menambahkan lagi pengetahuan terkait stunting ini gitu, jadi menyebarluaskan lebih gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya guys, pertanyaan terakhir. Kenapa sih kita nih remaja, kan generasi berencana masih remaja, kenapa kita nih harus jadi remaja yang penting atau peduli stunting? Apa sih kayak dampak kedepannya itu, positifnya itu kayak gimana kalau kita bisa peduli dengan stunting? Oke, jadi gini, kita para remaja tentunya bakal menjadi orang tua yang melahirkan seorang anak. Jadi jika dari awal, jika pada masa remaja ini kita sudah tahu kayak, oh ternyata stunting ini bahaya banget loh, jadi kita udah mempersiapkan untuk mengatasi atau bahkan mencegah anak itu terkena stunting atau anak-anak kita itu terkena stunting. Dan apa dampaknya untuk Indonesia? Dampak positifnya yaitu kita akan melalui bonus demografi itu di tahun 2030. Jadi kita ini tentunya pada saat itu memiliki anak dan lebih banyak orang produktif dibandingkan orang yang tidak produktif. Jadi kita harus mempersiapkan bahwa orang-orang yang produktif ini adalah orang-orang yang berkualitas gitu. Nah, kalau misalnya semua orang yang produktif ini stunting, jadi gimana kita bisa mencapai bonus demografi? Yang ada malah jadi bencana demografi. Ya, maka dari itu kita ada di sini juga untuk memberikan tambahan informasi terkait stunting itu, supaya kita nanti menjadi orang tua di masa depan bisa melahirkan anak yang bebas dari stunting ini gitu. Dan menjadi anak yang berkualitas. Oke, gitu guys. Jadi memang benar-benar penting banget ya buat kita untuk peduli dengan stunting, karena BKKBN aja gencar-gencarnya buat nurunin angka stunting. Apalagi kita remaja juga harus bisa berkontribusi dengan BKKBN agar bisa apa ya istilahnya, membuat masa depan Indonesia yang lebih baik. Agar kita bisa melewati bonus demografi, kemudian kita juga bisa mencapai generasi emas 2045. Karena itu penting banget, karena generasi emas 2045 kan sebenarnya karena 100 tahun Indonesia. 100 tahun yang lalu Indonesia merdeka, dan di tahun 2045 kita pun Indonesia yang merdeka lewat generasi mudanya dengan lebih istilahnya kayak sekarang kan level up of genre ngopi genre. Kita juga pengen level up of generasi emasnya Indonesia gitu istilahnya. Zero stunting. Ya, benar, zero stunting. Gitu guys. Mungkin ya segitu, tapi sebelum penutupan ya aku pengen ada nggak closing statement dari kalian mungkin buat teman-teman yang nonton ngopi genre ini. Boleh. Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalian seharusnya itu stop untuk ngejudge orang yang pendek sebagai orang yang stunting, karena ya belum tentu, seperti yang kita bahas tadi, bahwa orang pendek ya belum tentu stunting. Dan walaupun misalnya teman kalian stunting, ya jangan dijauhi juga, karena itu juga bukan penyakit yang menular yang
gimana ya, kayak kalau kita deket Enggak. kita kena stunting juga ya, enggak gitu. Jadi justru kalau dia kena stunting kita rangkul dia. Iya, Dia benar. juga pastinya nggak pengen dong kayak aku lahir jadi orang stunting gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus rangkul semua siapapun itu, mau dia stunting mau dia enggak, karena dengan itu kita juga bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi gitu dengan persatuan. Yeay. Oke, dari Adin? Kalau dari aku sendiri, perlu diingat lagi bahwa stunting itu bukanlah penyakit, tapi suatu kondisi. Maka dari itu, jika ada salah satu dari kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu terkena stunting, kita nggak boleh menjauhi, atau seperti yang Nova katakan tadi, kita nggak boleh Istilahnya ngejudge orang diskriminasi. itu. Oh, Iya, nggak stunting boleh ya. mendiskriminasi. Nah, sekarang kita sebagai remaja, peran kita, bagaimana sih cara kita untuk mencegah itu? Ya dengan cara kita seperti tadi, berperilaku hidup bersih sehat, dan Menjaga pola makan nutrisi, kita gizi ya. seimbang juga. Iya, Iya. gizi seimbang itu Karena penting nanti banget sih. kedepannya kita akan menjadi orang tua supaya anak-anak kita itu bisa bebas dari Stunting. stunting. Oke, jadi pada intinya sesuai dengan apa ya tema kita, pendek sama dengan stunting, bener nggak sih? Jadi jawabannya enggak. Oke. Oke, jadi biar nggak terlalu lama ya teman-teman semuanya, aku yakin juga kalian capek tapi kayaknya seru nggak sih? Iya, Seru seru kok. kita. Jadi Bang, sebelum nutup aku juga ucapin terima kasih buat Adin dan juga Nova udah bisa hadir di Ngopi Dan Genre makasih kembali episode juga, udah 4 mau kita. Ya sama-sama. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa follow Nova, follow Follow, Adin dan ditunggu. juga Harus follow, harus follow aku follow juga loh. ya kalau bisa. ini nggak apa-apa. Oke, gundul lu. Dan jangan lupa untuk tonton Ngopi Genre episode selanjutnya, yaitu Iya. episode 5. Dan mungkin kalau misalnya kalian punya saran untuk undang siapa, boleh banget komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di Ngopi Genre. Ngobrol pintar, generasi berencana. See you. Salam genre. Salam genre. Rencana itu Keren.